penunjang di jurnal, misalkan author guideline-nya ada apa tidak, kemudian template-nya sesuai apa tidak, kemudian indeksasi yang seperti saya sampaikan itu ada apa tidak, sampai mana, kemudian urutan bakunya, misalkan penomorannya baku atau tidak, penggunaan halaman yang berkontinu antar nomor. Jadi misalkan volume 1 nomor 1 sampai 50. Selanjutnya volume 1 nomor 2 harus melanjutkan menjadi nomor 51. Ini tugasnya asesor manajemen. Nah, untuk asesor yang satunya itu asesor yang menilai substansi. Jadi asesor ini akan mengecek substansi artikel yang Bapak Ibu sekalian publish, mulai dari judul, kemudian abstraknya seperti gimana, kesesuaian dengan antara metode dan pembahasan, kemudian keberkalaannya gimana, kemudian subjeknya, kemudian dan beberapa yang perlu diperhatikan juga pembaruan untuk kemajuan ilmu juga akan dicek. Nah, jika sudah dua asesor ini sudah melakukan pekerjaannya, maka dihasilkan sesuai dengan nilai yang dipatok oleh Sinta. Jadi nanti akan dikelompokkan, ada Sinta 5, itu ada nilai-nilainya. Nanti akan saya sampaikan nilai-nilainya. Kemudian ini sekedar sebagai awalan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jurnal agar akreditasinya bisa bagus. Kenapa kok ini saya sampaikan? Karena asesor jurnal yang saya bilang tadi itu akan masuk ke dapur kita, Bapak Ibu sekalian, akan masuk ke OJS kita. Nah, jadi apa yang harus kita siapkan? Jadi mulai submission, review, co-editing, dan production harus dipersiapkan. Jadi mulai sekarang bisa mulai misalkan dicicil. Apa itu? Misalkan submission, Bapak Ibu sekalian harus mempunyai author guideline. Mulai dipikirkan mulai sekarang. Author guideline-nya seperti apa? Nah, karena ini saya lihat judulnya sudah menggunakan bahasa Inggris, monggo author guideline bisa menggunakan bahasa Inggris. Demikian hal dengan template. Nah, template ini sebisa mungkin mempermudah author dalam penulisan suatu artikel. Misalkan contohnya penggunaan judulnya, fontnya seperti apa, kemudian untuk abstrak maksimal word-nya berapa, kemudian untuk keyword-nya maksimal katanya berapa, kemudian di dalam bodinya artikel penulisan citasinya seperti apa. Maka itu kalau bisa menurut saya yang seperti pengalaman saya pendampingi itu di-set dari awal. Jadi tidak memudahkan oleh autor, dan nanti juga akan memudahkan bagian petugas di bagian sini, Bapak Ibu sekalian. Ada petugas yang namanya copy editor di saat proses copy editing. Nah, di sini template harus jelas sampai dengan penulisan reference atau daftar pustaka. Monggo mau merujuk ke apa? Misalkan mau merujuk ke IEEE misalkan rujukannya menggunakan style itu. Nah, monggo di template-nya harus dituliskan secara jelas. Misalkan kalau di jurnal penulisannya seperti apa. Kemudian kalau merujuk ke buku seperti apa. Kemudian kalau merujuk ke web online seperti apa, kalau merujuk ke proceeding seperti apa, maka bisa disampaikan ke template. Nah, ini selain memudahkan author, nanti saat proses copy editing akan mempermudahkan di bagian copy editor. Kemudian untuk review monggo ada di sini review guideline, bisa dituliskan di website Bapak Ibu sekalian, di OJS-nya website. Jadi rambu-rambu apa yang harus dilakukan oleh reviewer bisa ditaruh di website. Kemudian ada juga form review. Form review itu juga mempermudah nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dibikinkan berupa Word, bisa, atau di dalam OJS itu ada juga fasilitas form review. Gunanya apa form review ini? Gunanya untuk memaksa, dalam tanda kutip gitu Bapak Ibu sekalian, memaksa review untuk membaca seluruh artikel dengan baik dan benar, tidak hanya memeriksa tampilan atau tata letak saja. Karena beberapa jurnal yang saya barengi atau saya dampingi itu, mohon maaf nih sebelumnya, itu reviewer atau mitra Babestari itu tidak melakukan review substansi,
tapi melakukan review tata letak, malah mengomentari misalkan hurufnya kok nggak sama, kemudian fontnya kok besar kecil, gambarnya kok misalkan kurang tajam dan sebagainya. Padahal tugas reviewer utama itu adalah memeriksa memeriksa si substansinya. Nah, dari form review ini Bapak Ibu sekalian bisa sedikit memaksa reviewer untuk melakukan proses review secara benar. Misalkan contohnya form reviewnya dikatakan berapa persen substansi, kesesuaian substansi dengan scope, misalkan saja seperti itu. Maka otomatis si reviewer akan membaca si artikel itu dengan baik dan benar. Kemudian setelah proses ini selesai, ada yang namanya proses copy editing. Nah, proses copy editing ini akan dilakukan oleh orang dengan role copy editor. Nah, saran saya untuk copy editor ini hanya kalau bisa satu orang saja dalam satu jurnal. Karena apa? Karena sepengalaman saya itu beda aplikasi kadang juga akan mengganggu posisi pengaturan tata letak dalam suatu artikel. Jadi bisa cukup satu orang saja, kemudian memiliki komputer dan software yang sama. Jadi misalkan menggunakan Word, maka satu orangnya aja yang mengerjakan. Jadi nanti di dalam jurnal Bapak Ibu sekalian khususnya chief editor menunjuk aja ada yang session editor, kemudian ada yang copy editor. Nah, copy editor ini jangan diganggu Bapak Ibu sekalian. Tugasnya hanya seperti itu. Bolehlah membantu bagian nanti misalkan sebagai asisten editor. Apa itu tugas asisten editor? Misalkan memeriksa Turnitin, kemudian memeriksa kelengkapan yang lain seperti misalkan sesuai dengan scope dan sebagainya. Nah, kalau bisa tidak dibebani copy editor ini tidak dibebani dengan tugas-tugas yang lain karena tugasnya mengatur letak ini sampai dengan yang saya bilang tadi itu harus mengecek penulisan reference Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang kebetulan saya juga menjadi copy editor di beberapa jurnal di UNED dan di luar UNED, itu rata-rata autor itu dalam penulisan referensi tidak baku Bapak Ibu sekalian. Meskipun dia sudah mengatakan sudah menggunakan Mendeley gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai, maka kita juga ada membutuhkan waktu khusus untuk mencari lagi, misalkan judul mensitasi suatu judul artikel, menyampaikan misalkan jurnalnya berkala saintek, volumenya disebutkan tapi nomornya tidak disebutkan, halamannya tidak disebutkan, kemudian DOI-nya tidak disebutkan, maka tugas kita sebagai copy editor yang tugas nanti editor itu mencari untuk tersebut. Jadi ada semacam tugas khusus lagi untuk bagian copy editing atau yang namanya copy editor. Jadi mungkin nanti monggo ditunjuk satu orang saja yang kerjanya sebagai copy editing. Selanjutnya ada yang namanya production. Nah, production ini bagian akhir jadi Pak Silanya. Jadi nanti ada petugas lagi yang namanya production, itu mengecek artikelnya sudah siap untuk DOI yang sedang tadi assign DOI, kemudian mengecek metadata. Metadata itu judulnya sesuai apa tidak dengan PDF yang versi akhir. Jadi copy editing ini akan menghasilkan versi 80% lah istilah dari artikel yang siap publish. Maka di bagian production editor akan mengecek itu judulnya benar apa enggak, sesuai dengan template apa enggak dan sebagainya. Kemudian tugas yang lebih detail lagi itu mengecek metadata. Jadi autornya saat di OJS cuma satu, padahal di artikelnya ada 3 atau 4. Maka yang menambahkan itu adalah bagian production editor. Tugasnya seperti ini. Kemudian tugas yang selanjutnya itu adalah melaporkan ke petugas DOI, dalam hal ini saya. Nanti bisa nih kalau yang bagian ini bisa production editor atau ke editor yang lain atau editor bisa melaporkan melalui form yang ada di webnya Rumah Jurnal. Kemudian untuk mempermudah bisa dibikinkan SOP Bapak Ibu sekalian. Jadi SOP-nya seperti apa? Misalkan dibikin ya semacam flowchart gitulah. Kalau submission berapa waktunya? Misalkan 2 minggu. Kemudian kalau oke dilanjutkan review berapa minggu? Misalkan kalau defaultnya OJS itu 4 minggu gitu misalnya. 4 minggu kalau sesuai maka lanjut, kalau tidak
dideklan, dikembalikan ke autor dan sebagainya. Copy editing waktunya berapa lama, misalkan 1 minggu. Kemudian produksi. Jadi dibikinkan SOP untuk petugas-petugas ini dan dibikinkan flowchart sesuai dengan tugas-tugas dari tiap-tiap role. Dan ini biasanya tugasnya dari chief editor. Nah, tugas chief editor ini seperti ini untuk mempermudah alur-alur dan peran-peran yang digunakan. Kenapa ini saya bahas? Karena ini nanti akan diperiksa oleh asesor dari Arjuna. Jadi akan diperiksa proses submission itu seperti apa, reviewernya seperti apa, kemudian copy editingnya benar apa enggak, dan production dalam pengisian metadata. Jadi nanti di OJS itu ada namanya activity log. Nah, karena betulan beberapa teman-teman saya adalah salah satu beberapa asesor dari Sinta, mereka juga menyatakan kalau memeriksanya itu cukup dengan memeriksa yang ada button kalau di OJS itu kanan atas yang namanya activity log. Kalau itu diklik dan urutannya dari bawah sampai ke atas itu berurutan antara submission, kemudian review, dan ini copy editing sampai production itu berurutan bagus, jenjangnya juga sesuai, maksudnya waktunya masuk akal. Kan nggak mungkin dari submission ke review sampai copy editing dalam waktu 1 minggu. Itu sudah asesor akan menyatakan kecurigaan. Karena umumnya submission sampai ke review itu butuh waktu sekitar 1 minggu. Kemudian reviewer butuh waktu 2 sampai 4 minggu. Nah, jika proses ini dilakukan dalam waktu 1 hari atau 1 minggu, maka asesor khususnya yang bagian manajemen akan memberikan poin atau mengurangi poinnya. Jadi triknya seperti itu. Kenapa? Akhirnya ini saya bisa sampaikan di sini. Kemudian ini tahap-tahapan akreditasi Bapak Ibu sekalian. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi mulai dari penerbitan SSN, kemudian informasi lengkap dalam jurnal, kemudian profil di jurnal ada Garuda, indeksasi dalam hal ini adalah indeksasi. Kemudian mencantumkan pengunjung jurnal bisa menggunakan aplikasi namanya Start Counter. Ini nanti kenapa dibutuhkan? Karena nanti di dalam borangnya akreditasi Sinta itu ada. Jadi akan kelihatan berapa pengunjung unik. Jadi bukan pengunjung biasa, tapi pengunjung unik. Pengunjung unik itu adalah pengunjung yang memang benar-benar melihat jurnal Bapak Ibu sekalian sampai dengan PDF-nya, nggak hanya buka webnya ditutup, itu bukan sebagai pengunjung jurnal. Pengunjung jurnal yang dihitung perhitungannya dianggap sah oleh asesor adalah pengunjung yang sampai dengan membuka PDF-nya, itu dinamai sebagai pengunjung unik atau unique visitor. Kemudian mendaftar di Arjuna dan mengisi evaluasi diri di Arjuna. Nanti akan saya sampaikan apa saja isi-isi dari Arjuna, evaluasi diri di Arjuna. Kemudian next issue dan optimali OJS. Jadi pada saat melakukan evaluasi diri, Bapak Ibu sekalian tetap ini OJS-nya harus dioptimalisasi, dipersiapkan. Jadi meskipun borangnya atau evaluasi dirinya, pengajuannya akreditasi Arjuna sudah diajukan, belum mendapatkan akreditasi Sinta, Bapak Ibu tetap harus mempublish isu-isu selanjutnya. Jadi tidak berhenti tetap, karena kadang si asesor akan melihat pada saat saya nilai ini isunya kan sudah waktunya terbit nih. Nah, ini si OJS-nya ini menerbitkan atau tidak, maka si asesor akan mengecek. Kemudian ini akreditasinya harus dicek. Apa artinya di sini? Akreditasi itu ada masa berlakunya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti pengalaman yang lalu-lalu, saya itu menyarankan jika akreditasinya mau habis setahun atau maksimal 6 bulan sebelum masa akreditasinya habis, maka Bapak Ibu sekalian wajib untuk segera mengajukan akreditasi ulang, namanya reakreditasi. Bedanya apa? Kalau akreditasi awal itu wajib mengunggah atau mempersyaratkan 4 terbitan Bapak Ibu sekalian atau 2 tahun. Tapi reakreditasi cukup 1 isu terakhir. Jadi last issue yang diajukan untuk reakreditasi. Cuman yang sering kali pengelola jurnal itu lupa adalah waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus punya catatan khusus nih. Misalkan nanti habis mengajukan 2025, 2028 habis.
maka sebelum 2028 habis, 6 bulan sebelumnya Bapak Ibu sekalian wajib untuk mengajukan reakreditasi. Karena apa? Saat sertifikat itu masa berlakunya habis, maka Bapak Ibu sekalian tidak berhak untuk melakukan reakreditasi, tapi melakukan akreditasi awal lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengumpulkan 4 isu lagi. Jadi gitu, jadi harus mengumpulkan 4 isu lagi untuk bisa melakukan akreditasi. Nah, ini beberapa kasus juga terjadi di jurnal-jurnal di UNED. Jadi para pengelola jurnal itu lupa. Nah, ada yang lupa, ada juga yang karena restrukturisasi pengelola jurnal. Jadi pengelola jurnal yang baru itu tidak dipesan sama pengelola yang lama. Akhirnya saat habis itu jurnalnya belum reakreditasi. Nah, seperti itu nggak bisa, tidak boleh melakukan reakreditasi, tapi harus reakreditasi ulang, dan itu seperti mengajukan baru. Nah, itu pun nanti penilaiannya dari asesor akan berbeda lagi Bapak Ibu sekalian. Karena berbeda, karena penilaian reakreditasi itu lebih akan mengecek untuk menaikkan peringkat Sintanya. Tapi kalau habis, maka asesor akan melihat dari nol lagi ya Bapak sekalian. Nggak melihat yang kemarin, misalkan jurnal peternakan ini 2025 ini mendapatkan Sinta 3. Jika reakreditasi, maka yang dibaca oleh asesor akan melihat naiknya Sinta 3 bisa nggak nih naik ke Sinta 2, meskipun akan bisa sekarang itu masih sekarang ini trennya malah bisa turun. Nah, kalau dulu itu jarang sekali ada akreditasi yang turun, rata-rata tetap atau naik. Tapi kalau sekarang makin ketat, jadi kalau misalkan reakreditasi atau akreditasi baru itu memang hasilnya kurang bagus di pengisian evaluasi diri dan kualitas artikelnya menurun, maka bisa turun. Itu ada juga beberapa kasus di UNED itu malah ada yang terjun bebas dari Sinta 2 terjun ke Sinta 4 ada. Karena apa? Banyak hal, misalkan servernya pas mati bisa. Ada juga yang kualitas artikelnya yang dulunya penulisnya dari luar, ternyata belakangan ini yang mengisi, maaf, isinya dari tulisan skripsi mahasiswa. Itu akan menurunkan kualitas dan peringkat Sintanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini apa yang perlu dijaga untuk proses terbitan. Yang pertama, editor harus benar-benar menguasai author guideline. Author guideline-nya seperti apa, monggo disepakati seperti apa bentukannya, dan semua editor harus paham author guideline, karena tulisan-tulisan kadang ada beberapa author tuh yang nakal, meskipun ada author guideline, ada template, itu penulisannya itu masih misalkan gini Bapak Ibu sekalian, contohnya gini, sudah mau submit ke Sinta 2, ternyata di decline, udahlah kita cari yang ke Sinta 4 misalkan. Nah, itu kadang tulisannya nggak dirubah template-nya, apa adanya. Nah, ini makanya kalau si editor ini sudah menguasai author guideline, ya monggo mau di reject atau diteruskan. Nah, ini makanya si editor harus menguasai author guideline. Nah, ini kalau ini biasanya ini saya sering sampaikan kalau pas ada pendampingan gini, pas ada pimpinan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa jangan sering ganti-ganti pengelola. Oke lah kalau misalkan pengelolanya, khususnya kalau di UNED kan rata-rata mau studi lanjut, monggo. Tapi boleh diganti, tapi penggantinya ini harus di briefing dulu gitu loh. Jangan tahu-tahu satu gelondong gitu, satu pengelola diganti semua gitu. Nah, nanti kadang seringkali itu terjadi itu transisi antara pengelola lama dengan pengelola baru itu tidak menyampaikan ininya yang telah dilakukan. Jadi kesannya yang pengelola penggantinya ini seperti kerja baru. Nah, itu akan memperlambat waktu lagi dan akan mengganggu proses OJS-nya. Dan juga pada akhirnya akan menurunkan peringkat akreditasi Sintanya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, editor boleh banyak, tapi copy editornya cukup 1 atau 2 orang saja, karena untuk menjaga kualitas si artikel dalam pengaturan tata letak dan sebagainya. Nah, untuk ini triknya bisa cari di di YouTube dan di forum-forum itu ada. Jadi
copy editor bisa menggunakan yang namanya style Bapak Ibu sekalian. Jadi di Word itu ada style. Misalkan style untuk heading, kemudian style untuk abstrak, style untuk misalkan untuk daftar pustakanya, referensinya itu seperti apa, bisa menggunakan yang namanya style. Nah ini setelah copy editing ada yang namanya proofreading. Nah proofreading ini meskipun di OJS tidak ada petugasnya, maka ini perlu juga dilakukan. Proofreading ini bisa sebagai komunikasi. Jadi misalkan mesti artikel ini sudah 80% jadi. Nah, kadang itu bisa dikomunikasikan melalui discussion di OJS ada. Itu bisa dikomunikasikan dengan author. Jadi editor akan menanyakan, ini nih artikel Anda sudah mau jadi, mohon diperiksa ulang setelah menggunakan template yang kita gunakan. Jadi di author akan memeriksa kelengkapan dan sebagainya sesuai dengan artikel yang digunakan. Nah di proses ini, jika Bapak Ibu sekalian jurnalnya nanti sudah mengeluarkan APC atau berbayar, di sini proses yang sekalian jalan. Jadi Bapak sekalian menanyakan artikel yang produk mau jadi ini di author sekalian untuk menagih APC-nya. Jadi beberapa jurnal yang saya bantu di MIPA dan beberapa di UNED itu saya sarankan untuk proses ini sekalian untuk menagih APC-nya, pembayarannya. Nah ini juga alternatif, monggo Bapak Ibu sekalian untuk editor bahasa ini kalau untuk untuk jurnal yang berbahasa Inggris yang dipersiapkan untuk Scopus bisa menggunakan editor bahasa. Mungkin ke upah bahasa atau bisa menggunakan jasa pihak ketiga, monggo. Nah ini juga template-nya. Kadang yang dimaksud saya bilang di sini saya tulis template naskah bukan segala-galanya, itu kadang ada beberapa autor yang memaksakan diri itu dalam pembuatan template. Jadi yang kesulitan dalam misalkan template-nya rencana mau 2 kolom atau 1 kolom. Nah, yang penting itu adalah substansinya saja Bapak Ibu sekalian. Jangan kalau misalkan penulisan 2 kolomnya masih kurang rapi, diabaikan saja. Yang penting substansinya bagus. Maka nanti tugasnya di sini akan merapikan sesuai dengan template. Gitu Bapak Ibu. Makanya saya tulis di sini. Karena kadang autor itu ada beberapa jurnal itu harus benar-benar tampilannya itu seperti artikel yang siap publish. Ada yang kayak gitu. Akhirnya autor kalau bisa dibilang itu apa ya, bahasa Jawanya cegeh, males gitu. Belum apa-apa sudah dibikin tampilannya seperti template gitu. Template yang siap publish nih. Maksud dalam hal ini yang saya maksud di sini adalah seperti itu. Jadi nggak mirip-mirip banget boleh asalkan substansinya bagus dan sesuai dengan skopnya suatu jurnal itu. Nah ini Bapak sekalian, jadi kita apa saja nilai-nilai atau bobot yang ada dalam penilaian Arjuna. Jadi ada 8, nanti akan saya urai satu persatu. Jadi ada 8 komponen unsur. Nah ini saya bilang tadi sudah dipisah. Kalau dulu asesornya dua-duanya menilai ini Bapak Ibu sekalian, dua-duanya menilai manajemen dan substansi. Nah, per tahun 2024 awal kalau nggak salah atau pertengahan lupa saya. Nah ini asesornya sudah dipisah. Ada yang untuk menilai manajemen ini, ada yang menilai substansi. Nah, unsurnya apa saja? Ada penamaan jurnal ilmiah. Jadi penamaannya seperti apa? Nanti akan saya urai. Kemudian kelembagaan penerbit, terbitkan oleh siapa, misalkan gitu. Kemudian penyuntingan manajemen jurnal, misalkan penggunaan PDF, resolusi dan sebagainya. Nah, kemudian substansi artikel. Nah, artikel ini poinnya sangat tinggi. Kenapa saya bilang mesti substansi dan substansi? Karena nilainya paling gede dia. Meskipun di bobot-bobotnya ini banyak, item-itemnya banyak, tapi substansi memiliki nilai yang paling gede. Dia memiliki nilai 52. Itu di substansi artikel dan gaya penulisan. Kemudian penampilan. Nah, penampilan ini websitenya, tampilannya seperti apa. Nah, ini biasanya cukup yang dinilai itu warna. Kalau misalkan untuk warna ya langsung aja untuk warna itu biasanya disesuaikan dengan cover gitu aja untuk penampilan. Kemudian kelengkapan kayak sebelah kanan navigasinya lengkap nggak, mulai author guideline, kemudian editorial team, reviewer, kemudian ada nggak
link SSN-nya, kemudian ada nggak linknya untuk template-nya itu di penampilan. Kemudian keberkalaan. Berkalaan itu isinya apa saja yang akan dinilai keberkalaan ini keberlanjutan. Jadi jangan sampai putus. Misalkan volume 1 nomor 1 ada publish. Kemudian volume 1 nomor 2 tidak ada. Langsung loncat ke volume 2 nomor 1. Maka itu akan mengurangi keberkalaan dari jurnal Bapak sekalian. Nah, ini penyebar luasan yang saya bilang tadi. Penyebar luasan ini juga di dalamnya ada indeksasi. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian jurnal sudah terindeks DOAJ yang internasional, poinnya akan tinggi. Juga jumlah pengunjung. Nah, jumlah pengunjung ini akan apa namanya berpengaruh. Nah, triknya apa? Triknya banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, penghitungnya dengan start counter yang saya bilang tadi. Nah, triknya seperti apa? Bisa meminta adik-adik mahasiswa untuk membuka artikel di jurnal kita. Tapi dengan catatan tidak menggunakan WiFi di kampus, tapi menggunakan HP-nya sendiri masing-masing. Karena itu dihitung sebagai IP address atau alamatnya itu yang berbeda. Tapi kalau kita menggunakan WiFi kampus, maka akan dihitung satu, Bapak. Meskipun orangnya yang berbeda, tapi dihitung satu karena alamat IP address-nya itu sama dari WiFi kampus. Nah, bisa dengan saya biasanya dengan Prof Slamin kalau gini mesti guyonan, kalau bisa kalau sudah terbit itu mahasiswanya dipush untuk membuka dengan HP-nya masing-masing. Malah kalau Prof Slamin juga sering menggoda kalau jumlahnya orang yang menunjukkan bisa mengunjungi artikel yang banyak akan ada bonus dari dosennya. Biasanya gitu Pak Slamin kalau lagi bertemu dengan saya. Nah, ini Bapak sekalian, jadi item-item dalam borang yang di Arjuna ini nih, jadi ada penamaan jurnal. Nah, ini ada skor-skornya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal menyesuaikan saja. Misalkan di instrumen evaluasi diri ini jurnal Bapak Ibu sekalian ini sudah spesifik atau tidak, kemudian kurang spesifik atau tidak. Ini jadi penamaan. Jadi kalau melihat dari nama jurnalnya Bapak Ibu sekalian yang Journal of Livestock and Agroindustry Innovation, maka menurut saya bisa ke yang nomor 2 karena spesifik dan atau spesialisasi di ini tertentu. Jadi ini sudah dari nama jurnal yang Bapak Ibu ambil tadi, yang akan terbit ini, yang namanya Livestock ini, maka bisa memilih skor 2 Bapak Ibu. Jadi ini ada nilainya. Selanjutnya kelembagaan penerbit. Kelembagaan penerbit itu ada apa? Jadi kalau kita di UNED itu bisa mengambil opsi yang skornya 3. Jadi organisasi profesi ilmiah atau perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan. Nah, untuk yang ini biasanya kalau nanti ke depan kalau sudah digunakan jurnalnya itu mempunyai kerjasama dengan lembaga kementerian misalkan. Ini ada beberapa jurnal yang misalkan di UNED itu ada bekerja sama dengan teknik itu dengan Korlantas Polri. Nah, itu bisa mengambil skor yang 4. Ini bisa. Jadi dia bisa ngambil ke sini ke nilainya 4. Jadi Bapak sekalian bisa kalau dengan ini mungkin bisa ngambil milih yang ini skornya 3 untuk kelembagaan penerbit. Kemudian untuk penyuntingan dan manajemen jurnal itu ada beberapa poin, ada 6 poin. Nah, di sini ada penerbitan Mitra Bestari. Nah, ini ada opsi-opsinya Bapak Ibu sekalian. Tinggal diklik ini, tinggal milih menyesuaikan. Ini saya pilih yang istilahnya yang menengah atau sebentar, atau saya tampilkan yang ada di ininya saja nggih, yang ada di websitenya langsung. Sebentar, saya share screen yang langsung dari sebentar. Nah, tadi sebentar nih Bapak sekalian, saya anukan yang Arjuna. Nah, sebentar. Ya, maaf sebentar. Yang Arjuna. Nah, ini websitenya langsung Bapak, kelihatan nggih? Ini website langsung dari Arjuna saya contohkan. Jadi yang ini jadi pilihannya seperti ini, nggih, Bapak, seperti ini. Kemudian jadi ada spesifik dan sebelumnya, kemudian kelembagaan terbit yang saya bilang tadi ada opsinya ini,
kemudian kelembagaan penerbit, ini skor-skornya ada. Nah, ini penyuntingan. Nah, ini ada 6 item. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih. Nah, ini kalau misalkan melibatkan mohon maaf, ini terlihat nggak Bapak Ibu sekalian yang saya screen sebelum saya lanjutkan? Lihat ya. Terlihat Oke, saya lanjutkan nggih. Nah, ini untuk Mitra Bestari ini ada poinnya banyak Bapak Ibu. Kalau nilai tertinggi apa? Kalau reviewernya berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara. Jadi nanti misalkan reviewernya dari 4 negara, 4 negara ini Indonesia dihitung Bapak Ibu sekalian. Jadi 4 di sini Indonesia juga dihitung. Jadi 4 dan 3 negara luar dan berkualifikasi internasional itu mendapatkan poin 6. Kemudian 4 dan ini. Kemudian kalau dari masih institusi yang sama, misalkan sama dari UNED, maka skornya 1. Gini Bapak sekalian. Nah, ini mungkin kalau dalam hal ini dalam masih baru, mungkin inilah bisa ngambil yang ini Bapak sekalian. Jadi ngambil dari beberapa institusi dalam negeri. Nah, caranya gimana yang saya sampaikan kemarin, bisa melalui kolega Bapak Ibu sekalian atau dengan menitipkan MOU ke pimpinan di lembaga. Misalkan pilih ini. Kemudian selanjutnya ini penyuntingan substansi. Seperti apa? Nah, ini Bapak bisa melihat dari dari artikel atau jurnal dari Bapak Ibu sekalian seperti apa. Sudah baik, kemudian Mitra Bestari melakukan penilaian naskah, memberi catatan dan sebagainya. Nah, ini apa yang kita tuliskan ini akan di cross check yang seperti saya sampaikan di awal, karena si asesor akan masuk ke dapur atau ke OJS-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu memilih ini, baik memilih misalkan Mitra Bestari atau reviewer menilai naskah, maka akan meng-cross check si asesor ini. Benar nggak di dalam satu artikel ini ada proses reviewer? Reviewernya memberi catatan apa enggak? Semua ada dalam OJS Bapak Ibu sekalian. Jadi gitu. Jadi dia isian borang ini akan dicek kesesuaiannya melalui OJS Bapak Ibu sekalian. Jadi si asesor akan masuk. Kemudian lanjutkan lagi kualitas dewan menyunting. Apa saja? Bisa dari mungkin inilah yang awal, sebagai awal. Misalkan berasal dari 2 institusi berbeda. Atau kalau ada kolega dari luar, monggo bisa milih yang 3. Nah, bisa milih yang ini, misalkan dari ada teman yang lagi studi, itu bisa dihitungkan atau diikutkan dalam sini. Atau mengajak koleganya lagi yang sedang studi, ada temannya lagi yang sedang studi diajak sebagai editor juga boleh. Kemudian ini ada petunjuk penulisan bagian ini author guideline. Seperti tadi author guide-nya kalau bisa lengkap, kemudian memberikan kemudahan dalam bagi autor dalam penulisan suatu naskah. Ada ini, ada template-nya, ini ada. Kemudian mutunya ini mutu atau penulisan apa istilahnya ya. Template-nya tadi itu istilahnya. Itu konsisten antar terbitan antar artikel. Jadi jangan sampai volume 1 nomor 1 menggunakan referensinya menggunakan IEEE misalkan gitu. Kemudian ternyata di volume 1 nomor 2 menggunakan tidak IEEE lagi, pakai style yang berbeda, maka skornya bisa 0. Lumayan, padahal hanya untuk menjaga itu saja, poinnya sudah lumayan. Pilih yang nomor 2. Kemudian manajemen jurnal ilmiah. Nah, ini. Jadi ini kalau kita sudah menggunakan OJS maka bisa memilih yang skor 2. Nah, kalau menggunakan komunikasi ini jarang sih. Nah, biasanya ini digunakan kalau menggunakan WA atau jadi tidak menggunakan OJS, itu bisa menggunakan WA atau email. Pilih yang. Tapi karena di UNED sudah menggunakan OJS, maka pengelola jurnal bisa memilih skor nomor 2. Nah, kalau itu gimana, tinggal simpan gitu aja, simpan, maka dia akan turun ke proses yang bawahnya, substansi artikel. Nah, ini poin-poin yang nilainya lumayan besar sebetulnya buat sekalian. Jadi apa aja? Ada cakupan keilmuan. Apa saja tentang cakup ilmuwan itu?
itu melihat dengan kesesuaian dengan fokus dan skop jurnal. Jadi artikel-artikel yang masuk ini sesuai apa enggak. Sebisa mungkin saat submission atau ada artikel masuk, dalam proses submission Bapak sekalian mengecek ini si artikel yang masuk ini sesuai apa enggak fokus and scope-nya, maka bisa memilih skor 3. Kemudian aspirasi dan wawasan. Nah, ini bisa dilihat ada berapa distribusinya, ada dari 1 negara, 2 negara, 5 negara. Maka ini akan dicek oleh si asesor. Enggak, kalau di awal-awal untuk dari 1 negara masih boleh nilainya 1. Tapi kalau ada penghitungannya nggak mesti 1 orang. Jadi misalkan dalam 1 artikel ternyata di situ ada autor yang dari luar tuh itu kemarin saya tanya-tanyakan masih boleh diikutkan ke yang skor 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan suatu artikel A salah satu autornya itu ada yang dari luar, meskipun nggak penulis tersendiri full semuanya dari luar nih. Misalkan ada kontributornya yang dari luar negeri, maka itu bisa dihitung sebagai 2 negara. Itu boleh masih dihitung, tapi semuanya tetap hak prerogatifnya ada di asesor. Jadi saya tanya ke teman yang asesor itu masih boleh dihitung karena dianggap sebagai kontributor. Meskipun si artikel itu penulisnya banyak, jadi Indonesianya 4 misalkan gitu, terus ada dari Australia 1, itu bisa dihitung jadi 2 negara. Selanjutnya ada kebenaran ilmiah atau originalitas. Nah, ini tinggal menyesuaikan kira-kira artikelnya orisinil, kemudian mencakup kebaruan ilmu itu sesuai apa enggak. Jadi ini apa namanya disesuaikan dengan artikelnya yang ada di artikel-artikel yang ada di jurnal misalnya. Jadi saya nggak bisa menilai, yang bisa menilai itu apa namanya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa mengambil cukup, tinggi dan sangat tinggi. Itu bisa dilihat dari artikel yang masuk. Nah, ini juga makna sumbangsi bagi kemajuan ilmu itu juga. Jadi yang memperkirakan si editor ini, si artikel ini nanti berdampaknya untuk kemajuan ilmunya seperti apa, bisa nyata, sangat nyata, dan itu yang menilai editornya atau jurnal apa namanya pengelolanya sendiri, bisa lihat. Kemudian ada yang namanya dampak ilmiah. Nah, ini yang saya bilang ini harus dilihat. Kalau dulu menggunakan Google Scholar, sekarang asesor atau khususnya Arjuna itu melihatnya dari dimension Bapak bisa lihat. Jadi jumlah citasi 3 tahun terakhir ini itu dilihat dari mana? Dilihat dari dimension rujukannya, bukan menggunakan Google Scholar lagi. Nah, ini nanti misalkan Bapak Ibu melihat citasi 3 tahun 3 sampai 7 citasi, si asesor akan mengecek dimensinya Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti berarti di websitenya Bapak Ibu sekalian harus disiapkan link dimension. Tinggal cukup nanti kalau asesor mau melihat cukup diklik, oh ini berarti sudah citasinya dalam 5 tahun sudah 3 sampai 7 gitu. Kalau misalkan masih 1 atau 2, monggo tinggal klik yang ini aja. Jadi patokannya dimension yang berbeda. Kemudian ini ada nisbah daftar rujukan ini untuk lebih ke referensinya. Referensi yang digunakan itu biasanya yang digunakan rujukan itu lebih banyak ke jurnal kah, ke proceeding kah, atau ke buku, web online dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dari artikel-artikel yang masuk, referensinya mengarah ke mana. Jadi ini beracuan berbanding dengan sumber lainnya. Jadi bisa dibandingkan. Ini maksudnya acuan primer ini adalah yang primer ini adalah ke jurnal. Nah, dihitung lebih banyak mana, misalkan dalam daftar pustakanya artikel yang masuk misalkan 10. Dalam 10 ini berapa persen yang merujuk ke jurnal dibanding yang merujuk sumber lain. Misalkan ke buku, proceeding dan sebagainya. Misalkan ternyata 80% dari daftar pustaka yang masuk ini atau friend yang masuk ini mengacu ke jurnal, maka bisa milih yang 80% ini. Jadi lebih banyak yang mengacu ke jurnal, bukan ke sumber yang lain seperti buku, proceeding dan seterusnya. Maka jika sebagian besar ke rujukannya ke jurnal, maka bisa Bapak Ibu sekalian bisa milih ke sini. Kemudian ada derajat pemutahiran pustaka
pustaka acuan. Ini tahun gitu, Pak Dosen. Jadi pemutakhiran ini di sini ini adalah tahun. Semakin bagus, semakin baru acuannya, dalam hal ini adalah rujukan ke jurnal lain yang 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 digunakan sebagai rujukan, misalkan tahun 2000, anggaplah 2003 atau 2004. 5 tahun terakhir itu sudah dianggap lumayan lah untuk jangan sampai isinya daftar pustakanya sudah dari buku, kemudian dari online, kemudian dari prosiding atau skripsi mahasiswa, itu pun tahunnya tahun-tahun lama. Itu akan mengurangi skor. Jadi sebisa mungkin misalkan disepakati Bapak Ibu, bisa dituliskan di author guideline. Misalkan daftar pustaka harus minimal 5 tahun dari sekarang misalkan, atau 8 tahun dari sekarang. Kalau menurut saya sih 5 tahun. Dan diusahakan 80% merujuk pada jurnal, bukan buku, teks, skripsi, dan seterusnya. Monggo itu bisa disepakati. Itu akan meningkatkan, selain meningkatkan kualitas dari jurnal, artikel tersebut juga akan memberikan nilai dampak yang bagus di penilaian akreditasinya. Kemudian analisis dan sintesis ya, jadi ini artikelnya itu Bapak Ibu yang bisa mengira sudah sangat baikkah, sudah membahasnya di saat pembahasannya sudah sangat mendalamkah, atau cukup hanya sekedar istilahnya simpel-simpel saja. Monggo itu yang bisa mengukur kesesuaian dengan skop dan bidang Bapak Ibu sekalian. Jadi saya untuk di sini saya kembalikan ke pengelola. Kemudian kesimpulannya ini sudah baik atau tidak. Nah, ada beberapa teman yang menyarankan dalam penulisan kesimpulan, khususnya teman yang asesor itu menyarankan dalam penulisan kesimpulan itu disarankan untuk tidak dua alinea, dua paragraf nih, dua paragraf nih. Dalam satu paragraf saja kalau bisa, jangan lebih. Dua mungkin boleh asalkan tidak terlalu panjang. Itu lebih bagus lagi kalau penyimpulannya itu satu paragraf saja, jadi lebih simpel dan tidak banyak. Itu kalau sudah bisa disimpan, maka kalau sudah simpan gini akan turun ke proses selanjutnya. Nah, ini gaya penulisan seperti apa, judul artikel. Nah ini monggo, biasanya rata-rata lugas dan informasi. Biasanya kalau ukuran lugas dan informatif itu dari penulisan judul, ada yang judul terlalu panjang gitu. Kemudian untuk yang artikel jurnal yang berbahasa Inggris, mohon dicermati Bapak Ibu sekalian, penggunaan spelling yang dari terjemahan translate Google misalkan, atau dari ChatGPT, mohon dicermati. Jadi akan terlihat sebetulnya kalau kita sudah terbiasa dengan penggunaan judul-judul yang berbahasa Inggris, akan terlihat itu ini kira-kira menggunakan Google Translate, pakai Grammarly yang online, atau pakai ChatGPT akan kelihatan. Nah, bisa milih kalau misalkan bagus, bisa milih lugas dan informatif. Kemudian penyantuman nama dan lembaga penulis. Nah, ini yang saya bilang meskipun poinnya satu, jadi disepakati awal penulisan autor dan afiliasi atau lembaga penulisnya dibuat konsisten. Jadi kalau misalkan autornya itu penyingkatan, kalau ada namanya panjang mau disingkat apa enggak, disingkatnya seperti apa, dan disepakati. Jadi tiap artikel harus konsisten. Kemudian untuk lembaga penulis juga harus disepakati, nama lembaganya dari mana saja, jurusan, misalkan jurusan prodi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember, sampai situ saja, atau lebih lengkap misalkan jadi prodi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember kampus Bondowoso Jawa Timur Indonesia, boleh, asalkan semua artikelnya adalah sama dalam penulisan nama penulis dan lembaga penulis. Kemudian ini abstrak. Nah, abstraknya boleh Bapak Ibu. Jadi ada dua, bisa menggunakan abstrak yang bahasa Inggris. Nah, makanya di sini ada dan atau. Jadi boleh, beberapa jurnal yang saya
bantu kelola ada yang menggunakan dual, jadi ada yang bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang bahasanya saja, ada yang bahasa Inggris saja. Monggo bisa boleh. Atau keduanya juga boleh. Karena di sini ada dan atau. Yang penting jelas dan ringkas. Untuk jumlah katanya monggo disepakati saja dengan tim mau maksimal berapa. Yang penting yang terpenting adalah jelas dan ringkas. Bisa mengambil skor 2. Nah, kemudian kata kunci. Ini sama yang seperti sampaikan tadi. Untuk kata kuncinya mau disepakati berapa kata. Makanya di sini ada kata-kata konsisten. Nah, konsisten di sini adalah misalkan maksimal 6. Jangan sampai di artikel lain ada sampai 8 atau 10 keyword atau kata kunci. Jadi ini makanya ada kata-kata konsisten. Poinnya lumayan 1. Kemudian sistematika. Nah, ini apa namanya? Sistematika bisa sebetulnya dari orangnya melihat menggunakan dari beberapa item ini dia merujuk ke Bapak Ibu sekalian ya, menggunakan Mendeley sebetulnya penyusunan dan sebagainya, dia merujuknya kalau dari asesor dia menggunakan Mendeley. Jadi kelihatan asesor akan melihat karena dia masuk ke OJS kita, mereka akan melihat si artikel ini akan secara acak didownload oleh asesor. Nah, akan kelihatan nih si artikel itu menggunakan Mendeley apa enggak. Maka akan berdampak dari sistematika penulisannya sudah lengkap apa tidak, kemudian manfaat instrumen mendukung dalam hal ini adalah penggunaan Mendeley dan seterusnya. Nah, kalau begini manfaat instrumen mendukung, kalau si autor yang menggunakan Mendeley maka bisa memilih memanfaatkan komentar ini. Kemudian ini, nah ini sudah juga dari satu kesatuan Bapak Ibu sekalian yang ini. Jadi mulai nomor 5 dan sampai dengan nomor 8 ini si asesor mengasumsikan bahwa Bapak Ibu sekalian autor yang mengirimkan artikel ke jurnal Bapak Ibu sekalian menggunakan instrumen mendukung dalam hal ini Mendeley. Gitu. Nah, kemudian ini Darustaka ini juga ini, jadi pengutipan juga kelihatan. Nah, ini kan menggunakan pengutipan standar dan seterusnya. Kemudian penggunaan kebahasaan ini standar, jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa memilih skor 2 karena Indonesia atau bahasa lainnya seperti bahasa Inggris sudah kalau sudah digunakan secara baik bisa memilih skor yang kedua. Kemudian kita simpan. Selanjutnya adalah ini penampilan. Nah, penampilan ini poinnya kecil-kecil tapi tetap perlu diperhatikan maksudnya. Jadi misalkan menggunakan ukuran A4. Nah, ini A4 harus benar-benar A4 Bapak Ibu sekalian, jangan sampai legal. Karena legal dengan A4 itu berbeda. Kalau ketemu dengan asesor yang dalam hal ini masih aman-aman saja, nggak apa-apa. Karena beberapa jurnal yang pernah saya dampingi itu ada asesor yang sampai detail. Jadi sampai sempat dia masuk, filenya di-download, dicek filenya itu benar-benar A4 atau tidak. Jadi begitu tidak A4 ya sudah, nilainya yang dari 1 ini menjadi 0,5. 0,5 malah bisa 0. Kadang karena tidak sesuai dengan yang dituliskan di borang karena 4. Jadi ini mohon diperhatikan karena belum terbit, monggo dipersiapkan khususnya di bagian template yang digunakan, diperhatikan benar-benar menggunakan A4. Jangan sampai legal atau letter. Kadang-kadang kan kita kan tidak sengaja gitu. Tapi ada di sini borangnya. Kemudian konsisten. Nah, ini tata letak dan ininya. Jadi biasanya ini digunakan posisi-posisinya, bentuk-bentuknya itu konsisten, jangan sampai misalkan berubah. Dalam hal ini adalah berubah template, yang dimaksud dengan tadi berubah template. Jadi misalkan boleh sih diganti, misalkan kalau sudah dalam masa penilaian itu dirubah, misalkan stylenya letaknya dari yang 2 kolom menjadi 1 kolom. Tapi misalkan dalam pengajuan kalau bisa mungkin Bapak Ibu sekalian tidak merubah tata letaknya dulu. Nanti kalau sudah
sudah publish, kemudian ada pemberitahuan, itu boleh. Jadi di announcement gitu diumumkan kalau misalkan jurnal ini dalam isu ke depan akan menggunakan style atau model satu kolom, itu boleh. Tapi dalam penilaian jangan kalau bisa jangan dirubah dulu. Ini untuk tata letak. Kemudian tipografi ya dalam hal ini tipografi, penulisan dan seterusnya ya. Nah, dalam hal ini mesti konsisten, tidak mungkin kalau tidak konsisten. Makanya ini tugasnya yang saya sampaikan tadi, tugasnya dalam hal ini tugasnya si copy editor. Makanya harus ada satu orang yang berdedikasi untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, resolusi. Nah, ini untuk resolusinya ini biasanya convert PDF Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa diperhatikan, kita sudah menata letak, setting dan sebagainya sudah bagus nih. Nah, ternyata saat mengkonvert ke PDF, karena yang diminta adalah PDF, itu kualitasnya turun, eman. Jadi nanti gambarnya tidak terbaca, kemudian tulisannya jadi pecah, tabel-tabelnya jadi tidak kebaca. Nah, itu mohon diperhatikan saat convert ke PDF atau save as ke PDF. Jadi hasilnya kalau bisa itu setelah jadi jangan satu orang, dilihatkan ke tim yang lain, ini loh hasil PDF seperti ini, cukup enggak kira-kira. Jadi karena kadang kan sudut pandang seseorang dengan yang lain itu berbeda. Itu kemudian ini jumlah terbitan. Nah, jumlah terbitan nomor ini per nomor nih Bapak sekalian, bukan per volume. Ini perlu diperhatikan. Jadi misalkan dalam satu terbitan itu antara misalkan dalam satu isu atau satu nomor itu ada 50, maka misalkan tinggal milih yang skor 1. Kalau misalkan di atas 100 malah dipilih yang 100. Jadi yang diperhatikan adalah nomor ini atau isu, bukan volume, bukan dalam 1 tahun, tapi 1 kali terbit itu jumlah halamannya berapa. Kemudian desain ini tampilan website dan sampul. Dan ini makanya saya bilang tadi antara cover dan website kalau bisa satu tema. Misalkan warnanya mau coklat, desain sampulnya coklat, kalau bisa tampilan websitenya itu warnanya coklat juga, atau coklat tua, coklat muda, monggo. Jadi yang penting selaras, ini bercerita dan informatif. Ini poinnya lumayan 1. Nah, ini kalau tidak sama 0 eman, padahal 1 itu lumayan bisa untuk bantu-bantu di yang sini. Karena yang paling sulit, yang paling susah dicapai itu yang bagian substansi artikel dan gaya penulisan, karena ini akan poinnya gede. Kemudian biasanya yang substansi asesor substansinya itu lebih detail, karena memang prasyaratnya untuk yang jadi asesor yang substansi itu lebih tinggi, karena dia harus editornya Sinta 2 yang sudah dan sebagainya lah, banyak prasyaratnya. Kalau sudah kita simpan, maka kita lanjutkan ke berkalaan. Nah, akan turun sendiri sini ya jadwalnya. Jadwalnya sesuai apa tidak yang sudah tentukan. Misalkan Bapak Ibu terbit bulan Mei dan Desember atau Juni dan Desember. Itu kelihatan di kalau dari OJS-nya bisa diakali Bapak Ibu sekalian. Saya langsung ngomong apa adanya, bisa diakali terbitnya, bisa dimajukan atau bisa dimundurkan tanggalnya. Tapi proses OJS-nya itu akan terlihat stepnya mulai substansi, submission, kemudian ke review, copy editing dan production, itu akan terlihat jam-jamnya dan waktu-waktunya gitu. Maka di sini diharapkan periodenya bisa tepat waktu. Nah, ini kalau sudah tepat waktu poinnya lumayan 1. Minimal tepat waktu aja malah mendapatkan skor 1. Kemudian penomoran penerbitan. Nah, ini baku tersistem ini maksudnya ya tersistem, misalkan volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2. Ini menurutkan yang dibilang baku dan tersistem. Jadi ini kayaknya standar rata-rata jurnal yang ada di INET ini sudah menggunakan modelnya sudah baku dan sistem. Contohnya volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, kemudian dan seterusnya. Nah, jangan sampai keliru, misalkan sudah volume 1 nomor 1, penerbitan selanjutnya menjadi volume 1 nomor 3, itu kadang kayak begitu, terlupa. Jadi diperhatikan kalau sudah intinya kalau sudah ganti tahun ya sudah volumenya berubah gitu aja. Ganti tahun volumenya berubah gitu aja. Selama dalam 1 tahun nomornya aja yang belakangnya saja yang berubah. Nomor 1 dan nomor 2 gitu aja. Untuk mengingat-ingatnya. Nah, ini penomoran. Nah, ini berurutan. Rata-rata sih berurutan ya dalam satu isu.
dan volume. Jadi ini yang perlu diperhatikan, penyambungan antara nomor satu isu ke isu yang satunya, yang berikutnya. Jadi volume 1 yang bilang satu, volume 1 nomor 1 itu halaman terakhir misalkan 50 sampai dengan halaman 50. Maka volume 1 nomor 2 maka dilanjutkan dengan halaman 5, mulai halaman nomor 51. Ini yang dimaksud dengan berurutan dalam satu volume. Nah, nanti ganti volume 2 nomor 1 mulai satu lagi. Nah, berikutnya dan seterusnya seperti itu. Jadi bersambung dalam satu volume itu harus berurutan nomor halaman. Itu yang untuk nomor halaman. Kemudian ini yang bilang tadi indeks pencari mesin jurnal. Nah ini kalau ini sih bisa ngambil satu karena OJS kita sudah diindekskan ke Google. Jadi sudah setting OJS-nya sudah disetting sedemikian rupa oleh timnya yang di UPA-TIK, sudah otomatis terindeks ke Google. Jadi bisa memilih poin yang satu, Bapak Ibu sekalian. Namun kalau disimpan, maka di sini yang terakhir item yang ke-8 penyebar luasan. Nah ini yang saya bilang tadi adalah pengunjung unik. Nah ini ada kata-kata unik. Nah, uniknya seperti apa yang saya sampaikan tadi? Uniknya adalah pengunjung yang sampai dengan membuka halaman artikel sampai dengan PDF-nya dengan alamat yang berbeda. Sekali lagi dengan alamat yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa misalkan mengumpulkan 10 mahasiswa dengan menggunakan alamat yang sama dari pakai wifi-nya UNED. Nah, seperti itu yang terjadi dianggap sebagai satu pengunjungnya meskipun 10 orang yang kita suruh. Jadi dihitung satu karena alamatnya sama, menggunakan wifi yang sama. Jadi bisa memanfaatkan dengan menggunakan HP adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa itu dengan menggunakan pakai data. Itu sudah bisa triknya seperti itu. Kemudian ini mencantumkan di lembaga pengindeks. Nah, kalau nasional ini cukup dimension itu sudah dianggap sebagai nasional atau Google Scholar lah, rata-rata di 4. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memiliki skop internasional seperti di UAJ, maka nilainya akan 6, lumayan mendapatkan tambahan nilai 2. Nanti kalau misalkan ke WOS bisa ke sini, ke angka 8 sini poinnya. Tapi kalau sudah WOS atau Scopus ya nggak usah ngurusin, nggak usah yang ngisi-ngisi borang ini lagi Bapak sekalian. Tinggal mengajukan penyesuaian, mengajukan proses khusus ke Arjuna untuk disesuaikan menjadi Sinta 1 kalau Bapak jurnal Bapak sekalian sudah terindeks Scopus atau WOS gitu. Kemudian ini alamat identik untuk artikel. Jadi untuk ini di UNED sudah otomatis mendapatkan skor 1 karena semua yang di UNED artikelnya sudah bisa mendapatkan DOI secara gratis setiap artikel. Kalau sudah, maka bisa klik simpan. Nah ini penilaian akan muncul Bapak sekalian. Nah, akan muncul di sini setelah selesai itu akan kelihatan di sini. Pengajuannya kapan, ini contoh aja nggih. Maka hasil evaluasi dirinya akan mendapatkan yang kita masukkan tadi. Ini saya besarkan nih. Nah ini terlihat nih. Jadi yang kita isikan tadi itu secara otomatis oleh sistem akan berjumlah ini, sebentar, 63. Nah 63 itu termasuk apa? Termasuk peringkat 3. Jadi kita nggak perlu lihat patokan lagi. Misalkan kurang puas, kita pengen naik ke peringkat 2, oke kita klik ini lagi, kita naikkan, kita mentokkan, ini 4, simpan, kemudian ininya kita naikkan, mentokkan 4, simpan, kita cari yang mentok, kita fullkan, nah ini, kemudian 6, kita pilih yang 6 misalkan. Ini simpan. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau sudah ini sampai sini kemudian kita simpan. Nah, kembali. Nah, ini sudah berubah Bapak Ibu sekalian menjadi peringkat 2. Nah, gitu caranya. Jadi evaluasinya enak sudah. Sistemnya sudah enak, kita tinggal kita menyesuaikan. Oh, ternyata terlalu tinggi.
nggak peringkat 2 dulu, diturunkan lagi, dicoba evaluasi diri, dirubah. Nah, apa saja kelengkapannya yang perlu ditentukan yang seperti saya sampaikan tadi. Kelengkapannya adalah seperti ini. Alamat yang saya sampaikan. Alamatnya apa? Username-nya apa, kemudian password-nya apa. Dan ini diminta oleh asesor, oleh Arjuna. Jadi nanti biar asesornya bisa masuk ke dapur kita, ke OJS kita. Masukkan editor, kemudian password-nya apa. Itu kemudian yang satu lagi isu. Jadi isu yang diajukan itu apa? Saya bilang tadi ada 4 terbitan, maka yang diajukan seperti ini. Mulai dari 2003, berurutan gitu, 2021. Ini karena kebetulan dihitung 4 mundur. Jadi dia ini artikel ini mengajukan pertengahan tahun kemarin, maka dia menghitung mundur. Dia sudah menerbitkan sampai volume 41, maka dihitung mundur 41, kemudian 32, 31 dan 22. Jadi 4 isu terakhir. Meskipun dia sudah menerbitkan mulai volume 1 nomor 1, tapi si jurnal ini kebetulan PD-nya baru tahun 2025. Maka yang diajukan yang mana? Bukan yang pertama terbit, tapi yang terakhir terbit dihitung mundur 4 isu atau 4 nomor. Jadi itu. Jadi 4 ini yang diajukan untuk ini, maka jika ini sudah selesai semua diisi, maka akan siap diajukan. Nah, kalau sudah diajukan munculnya seperti apa? Ini bisa lihat di sebelah kiri ada kemajuan akreditasi. Nah, kita lihat nih, ini salah satu contoh yang kemarin diajukan berkala saintek. Nah, statusnya ini. Kalau yang kita ajukan itu sudah memenuhi syarat, maka akan muncul yang namanya desk evaluation. Akan muncul ini Bapak. Tapi kalau prasyaratnya ditolak, seperti misalkan username-nya nggak bisa masuk dengan password itu, kemudian terbitnya ternyata cuma 3, kemudian tidak ternyata dicek di Garuda nggak ada datanya, kemudian SSC-nya tidak sesuai, maka akan ditolak. Nah, jika selesai, maka akan melakukan selanjutnya adalah proses penilaian. Statusnya akan berubah menjadi penilaian. Dan selanjutnya sampai penetapan akreditasi. Nah, contohnya ini. Yang sudah penetapan akreditasi, sebentar yang mana ya? Yang sudah itu. Ini. Nah, hasil. Nah, di hasilnya akan muncul. Nah, ini seperti ini loh saya lihat. Akan muncul ini. Kalau sudah selesai penilaian dan akan mendapatkan nilai, maka akan mendapatkan ini. Peringkat ini, keterangannya muncul. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini. Dan tiap-tiap asesor akan menyampaikan komentar. Komentarnya seperti apa? Ini salah satu contohnya. Nah, komentarnya tidak muncul, sebentar. Saya carikan yang muncul komentarnya. Nah, ini. Ini si asesor akan memunculkan komentar seperti ini. Baik. Ini dan sebagainya lembaga ini. Jadi dia akan menulis, asesor bertugas menulis seperti ini. Nah, kalau ini kan hanya ini kan, tapi begitu sudah masuk ke substansi, semua akan dikomeni seperti ini, Mas. Segini panjangnya tugasnya. Jadi detail. Karena memang di substansi artikel ini adalah poin yang tinggi dan gaya penulisan. Ini panjang-panjang. Maka Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah pada saat di bagian substansi artikel. Oke, kita lanjut lagi yang tadi mungkin sudah sampai sini. Ini tadi yang tadi sudah langsung kita lihatkan ke ininya sampai akhir. Sama ini saya juga ngambil sumbernya dari sana. Nah, yang saya disampaikan di slide ini juga ngambil dari situ. Oke. Mungkin itu dari saya untuk persiapan ke akreditasi jurnal. Mungkin setelah ini kalau ada yang ingin diskusikan, monggo silahkan. Mungkin dari itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Mohon izin ini Pak Roninya sedang ke belakang tempat dulu. Baik, Bapak Ibu dan peserta persiapan jurnal BPS Putra, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo Bu Setia. Baik, terima kasih atas waktu yang saya hormati Pak Yoyo.